Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Karen Abigail Tambunan, absen 15 dari kelas 11-7. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Puisi yang Menginspirasi. Pertama-tama, ada tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasi penciptaan puisi. Pengertian tema adalah gagasan pokok penyair yang menjadi kerangka pengembangan puisi melalui penjelasan-penjelasan dan hubungan setiap kata dalam puisi tersebut. Sedangkan, pengertian pesan adalah suatu hal yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya agar dapat menjadi sebuah pelajaran atau hikmah bagi pendengar atau pembaca. Kemudian, untuk mengidentifikasi tema dan pesan dalam cerpen, kita harus mengikuti beberapa langkah-langkah. Pertama, membaca sebuah cerita pendek dari awal sampai akhir berkali-kali. 2. Mencatat peristiwa penting yang muncul dalam setiap bagiannya. Yang ketiga, menyimpulkan cerita dari peristiwa-peristiwa penting yang telah dicatat. Yang keempat, menyimpulkan kalimat singkat dari isi keseluruhan cerpen sebagai inti dan rangkuman yang disebut dengan tema cerpen. Lalu, untuk mengidentifikasi tema dan pesan dalam puisi, ada beberapa langkah juga yang harus kita ikuti. Pertama, perhatikan judul puisi. Biasanya, judul itu akan menggambarkan isi puisi. Yang kedua, bacalah puisi dari awal sampai akhir. Yang ketiga, carilah kata kunci yang tepat pada puisi. Biasanya, dapat kita temukan pada setiap bait puisi yang akan mengandung makna yang sama. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur puisi. Untuk unsur puisi sendiri, unsurnya dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada unsur fisik dan unsur batin. Untuk unsur fisik, ada beberapa unsur yang akan kita pelajari. Pertama, ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata dengan mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, serta kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Yang kedua, ada imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan suasana, perasaan, atau bentuk imajinasi lainnya yang berupa imajinasi berbagai indera manusia. Yang ketiga, ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mewakili makna wujud, fisik, benar-benar sesuatu yang wujudnya nyata, dan sudah tidak abstrak. Yang keempat, ada majas. Majas merupakan susunan kata atau suatu kalimat yang memancarkan banyak makna sekaligus melalui gaya bahasa yang disampaikan secara imajinatif dan kiasan dengan cara membandingkan, melebih-lebihkan, dan sebagainya. Lalu yang kelima, ada verifikasi. Verifikasi adalah semua hal yang bersinggungan dengan bunyi pada setiap kata, baris, dan bait puisi yang terdiri atas rima, ritma, dan metrum. Lalu yang keenam, ada tipografi. Tipografi merupakan tata letak berbagai satuan bahasa dalam puisi. Lalu, unsur batin dibagi menjadi 4. Pertama, ada tema. Yang kedua, ada perasaan. Yang ketiga, ada nada dan suasana. Yang keempat, ada amanat. Tema sendiri adalah gagasan pokok yang ingin dibawakan oleh penyair dalam puisinya. Sedangkan, perasaan adalah sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Lalu ada nada dan suasana. Nada yang merupakan sikap tertentu yang dibuat oleh penyair terhadap pembaca, adapun suasana adalah akibat yang ditimbulkan dari sikap ekspresi dan unsur lain dari puisi terhadap pembacanya. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat adalah makna berupa pesan atau gagasan keseluruhan yang dapat disimpulkan atau ingin disampaikan oleh penyair. Berikutnya, bagaimana sih cara mengubah cerpen menjadi puisi? Dalam penyajiannya, musikalisasi puisi dibagi menjadi 3. Bentuk pertama adalah musikalisasi puisi awal, yaitu pembacaan puisi dengan iringan alat-alat musik. Bentuk kedua, ada musikalisasi puisi terapan, yakni mengubah puisi menjadi lagu dan dinyanyikan dengan iringan musik. Bentuk ketiga, musikalisasi puisi campuran, yakni penggabungan musikalisasi puisi awal dengan terapan. Dalam hal ini, puisi dapat dibacakan maupun dinyanyikan. Mengubah suatu karya sastra menjadi bentuk karya sastra lainnya disebut dengan transformasi. Dalam melakukan transformasi karya sastra, dalam hal ini cerpen menjadi puisi, yang diubah adalah struktur dari karya sastranya, bukan maksud dan tujuan penulis dalam karya sastra tersebut. Lalu ada mempersiapkan musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi menggabungkan musik dengan puisi. Tambahan komponen musik pada pembawaan puisi akan membantu para penikmat puisi. Musik dapat memperkuat imaji auditif. Musik juga dapat memperkuat unsur nada dan suasana pada puisi, yang akhirnya dapat membantu penikmat puisi memahami perasaan penyair. Tentu saja, hal ini membuat puisi lebih dapat dinikmati, dipahami,
maupun diapresiasi. Lalu kita akan masuk ke dalam langkah-langkah untuk membuat cerpen menjadi puisi, lalu dijadikan musikalisasi puisi. Pertama, tentunya kita harus memilih cerpen yang akan ditransformasi menjadi puisi. Pilihlah satu atau dua orang sebagai penulis yang akan mentransformasi cerpen yang telah disediakan di atas menjadi sebuah puisi. Yang kedua, memahami puisi. Bacalah puisi yang telah ditulis, tentukan tema dari puisi itu, lalu pahamilah makna puisi dengan memperhatikan pengimajian dari pilihan kata, serta meresapi nada dan suasana yang ingin dibangun oleh penulis. Berikutnya, langkah ketiga adalah menentukan alat musik yang akan dipakai. Pertama-tama, pilihlah 2 atau 3 orang untuk memilih alat musik yang sesuai. Lalu, tentukan alat musik yang akan digunakan untuk mengiringi puisi. Alat musik yang digunakan dapat berupa alat musik tradisional, alat musik modern, atau berupa campuran keduanya. Selain itu, tentukan juga apakah alat musik tersebut berupa alat musik elektrik atau akustik. Gabungan alat musik elektrik atau akustik dan alat musik modern pun dapat menjadi pilihan. Bahkan, akapela juga dapat digunakan sebagai musik pengiring. Berikutnya, langkah keempat adalah tentukan irama dan lagu yang akan digunakan. Memilih nada yang akan mengiringi puisi dipengaruhi oleh pemahaman akan ekspresi yang tepat dari puisi yang dituliskan. Dengan memahami tema dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, nada puisi dapat lebih mudah ditentukan. Tema dan pesan yang dimaksud oleh penulis dapat memberikan inspirasi pada nada puisi, baik itu nada yang gembira, sedih, semangat, melankolis, atau lainnya. Lalu, langkah kelima adalah mempersiapkan kostum dan efek suara. Sebelum melakukan pementasan musikalisasi puisi, beberapa persiapan perlu dilakukan. Tentunya, tentukan kostum yang akan dikenakan saat pementasan. Pilihlah kostum yang sesuai dan sopan. Selain itu, perlu dilakukan persiapan efek suara. Periksalah mikrofon sesuai dengan kebutuhan. Lalu, langkah terakhir adalah mementaskan musikalisasi puisi. Pementasan musikalisasi puisi akan dipengaruhi oleh artikulasi dan vokal yang jelas. Selain itu juga dipengaruhi oleh penghayatan terhadap puisi. Ekspresi yang tepat dapat menunjang penyajian dan penyampaian makna puisi pada penonton. Jadi pastikan ekspresi, artikulasi, dan vokal kalian jelas ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih banyak.